Halo teman-teman, selamat hari ini. Saya Rizky Akbar dari Agrobisnis 3A, Politeknik Negeri Sambas. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan. Menurut Schuler dan Jackson pada tahun 2006, pelatihan bertujuan meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan para karyawan. Sedangkan pengembangan menurut Mondi mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan? Yang pertama ada dukungan manajemen puncak, yang kedua ada komitmen manajer, baik spesialis maupun generalis. Yang ketiga ada kemajuan teknologi, terutama komputer dan internet. Keempat, kompleksitas organisasi yang menyebabkan tugas-tugas dan interaksi menjadi lebih rumit. Yang terakhir ada fungsi-fungsi sumber daya manusia lainnya. Selanjutnya, tahap-tahap pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang selanjutnya penetapan tujuan pelatihan dan pengembangan. Lalu menyusun isi program. Selanjutnya penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Selanjutnya memilih metode pelatihan dan pengembangan. Lalu evaluasi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya metode pelatihan pengembangan. Metode pelatihan dan pengembangan terdiri atas dua, yaitu metode on the job dan metode off the job. Metode on the job contohnya seperti pelatihan instruksi kerja, rotasi jabatan dan magang, dan coaching. Sedangkan metode off the job contohnya ceramah, presentasi video, role playing dan behavior modeling, studi kasus, simulasi, belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, pelatihan laboratorium, action learning, business game. Pelatihan instruksi kerja, yaitu karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. Yang menjadi instruktur biasanya pelatih khusus, atasan atau supervisor, atau rekan kerja yang sudah berpengalaman. Selanjutnya rotasi jabatan, yaitu karyawan berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan lainnya. Ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai bidang. Selanjutnya magang dan coaching. Dalam magang, karyawan biasanya belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman, meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di kelas di luar jam kerja. Coaching mirip dengan magang karena seorang coach berusaha membimbing contoh dan atau memberikan contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dalam masa pelatihan. Coaching biasanya dilakukan langsung oleh supervisor atau manajer dari karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ceramah dan presentasi video. Ceramah adalah cara yang populer karena relatif murah dan bisa mengatur bahan belajar untuk disampaikan dengan baik. Namun partisipasi, umpan balik, kecepatan transfer dan pengulangannya seringkali rendah. Hal ini bisa diatasi dengan menyisipkan sesi diskusi dalam ceramah. Presentasi melalui televisi, film, dan slide mirip dengan ceramah. Bahkan hal tersebut bisa lebih menarik bagi peserta pelatihan. Role playing dan behavior modeling. Dalam role playing atau bermain peran, para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi kerja yang nyata. Seperti ada karyawan yang memainkan peran manajer yang sedang memberikan saran kepada bawahannya. Dan ada karyawan yang memerankan sebagai bawahan tersebut. Sedangkan dalam behavior modeling, para karyawan berusaha meniru perilaku kerja tertentu sampai mereka benar-benar menguasai. Rekaman video biasanya membantu para karyawan untuk mengamati perilaku mereka sendiri dan memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan. Studi kasus. Dalam studi kasus, para karyawan mempelajari situasi nyata atau rekaan yang bisa terjadi dalam pekerjaan mereka. Di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
Selanjutnya simulasi. Simulasi biasanya menggunakan mesin canggih yang biasa memunculkan situasi kerja yang nyata. Mesin itu disebut simulator. Misalnya ada simulator yang berupa program komputer yang bisa mensimulasikan strategi-strategi dalam bekerja. Misalnya strategi bisnis, olahraga, dan sebagainya. Belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Para karyawan bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Cara ini sangat berguna jika posisi karyawan tersebar secara geografis sehingga sulit mengumpulkan mereka pada satu lokasi. Dengan pengembangan komputer, cara ini menjadi lebih mudah karena para karyawan bisa lebih cepat memperoleh umpan balik dan panduan melalui program komputer yang dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan materi yang bisa dipelajari sendiri oleh para karyawan. Pelatihan laboratorium. Dalam pelatihan laboratorium, para karyawan berbagi pengalaman, perasaan, persepsi sehingga di sini mereka bisa merasakan meningkatkan kemampuan interpersonalnya. Selanjutnya action learning. Dalam action learning, sekelompok kecil karyawan harus memecahkan sebuah masalah yang nyata terjadi dalam organisasi. Mereka dibantu oleh seorang fasilitator yang bisa seorang konsultan dari luar atau staf internal organisasi. Yang terakhir, business game atau permainan bisnis adalah metode pelatihan dengan pengembangan yang memungkinkan para peserta untuk mengambil peran-peran presiden, controller, atau vice president, pemasaran dari dua organisasi bayangan atau lebih, dan bersaing satu sama lain dengan memanipulasi faktor-faktor yang dipilih dalam suatu situasi bisnis tertentu. Yang terakhir, ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, opini peserta, yaitu menanyakan opini para peserta agar memperoleh respons dan saran untuk perbaikan, terutama dalam tingkat kepuasan peserta. Yang kedua, tingkat pembelajaran, yaitu mengukur peningkatan kompetensi peserta dalam membandingkan hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Yang ketiga, ada perubahan perilaku, yaitu mengevaluasi kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku di tempat kerja. Metode penilaian umpan balik 360 derajat atau didiskusikan pada handout yang lain sering digunakan untuk mengukur perubahan perilaku. Yang terakhir, pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan, yaitu mengevaluasi sampai mana tujuan program-program tersebut telah dicapai. Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara nyata berdampak pada kinerja.